for this. I do not have time for you. Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik, sehat-sehat selalu ya. Thank you banget udah nonton dan udah spend time lagi di sini, udah ngasih waktunya, udah ngeklik video ini. Thank you banget. Oke. Anyway, kalau misalnya kalian follow Instagram gue, kalian tahu bahwa gue beberapa hari yang lalu itu tes positif buat COVID-19. Jadinya gue terpaksa harus karantina di rumah, and this is why gue buat konten ini. Karena tadi gue mau buat konten yang berbeda dan buat kalian, karena ya gue harus karantina, so this is it. Dan konten kita kali ini adalah gue mau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian lebih detail, kayak yang pernah kalian taruh di comment section in the past. So langsung aja kita lanjut ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum itu tentunya jangan lupa di like, di subscribe, loncengnya dinyalain, dan di komen buat pertanyaan-pertanyaan apapun itu. Jadi kalau misalnya video ini bagus dan seru dan kalian suka, maybe we can make this into a weekly thing, dimana kalian bertanya banyak dan gue bisa jawab. Dan jangan lupa juga tentunya di share biar channel ini bisa makin grow. Oke? Langsung yuk pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama dari Tina Tani. Dia nanya, Bang mau tanya, kalau mau kerja di sana nggak ada interview atau medical check up, langsung apply aja apa gimana? So basically, kalau kerjaan di sini itu tergantung dari kerjaannya sendiri. Kalau misalnya kerjaan di kantor 9 to 5, itu kemungkinan pasti ada yang namanya medical check up. Apalagi kalau lo imigran. Oke, kalau misalnya lo orang lokal, maybe you don't have to. Cuman kalau misalnya lo kerja di, let's say yang lebih kerja keras, yang lebih pakai tenaga, I don't think you need a medical check up. I think interview is required for both. Jadi lo mau kerja di kantor atau di restoran, lo at least lo ada interview sekali. Oke, either sama ownernya atau gimana kalau di restoran. Dan kalau misalnya lo kerja di kantoran, rata-rata lo sama HRD terus sama manajer. Dan kalau di sini itu rata-rata proses interview bisa 2-3 kali. Selanjutnya dari Muklis Febri Anto. Harga rokok berapa Bang di LA? Oke, kalau dari sisi rata-rata aja ya, rata-rata itu sekitar 8-12 dolar. Lumayan banyak sih, lumayan jauh gitu range-nya. Cuman kalau average, kalau kayak Marlboro Light, Marlboro merah itu sekitar 11-12 dolar. It's on the higher end. Tapi kebetulan rokok gue itu sekarang rokok Indonesia. Dari dulu sih sebenarnya. Harganya kalau dibagi per bungkus itu jadi cuma 6 dolar. Jadi ada satu toko di sini, toko Indonesia yang ngejual itu. Jadi mereka itu jualnya satu slop $120 kalau gue nggak salah, atau $125. Anyway, karena isinya ada 20, apa gimana lah gue lupa. Pokoknya hitung-hitungannya per bungkus itu cuma 6 dolar. So, itu harga di bawah rata-rata. That's why gue memilih support bisnis Indonesia anyway. Kan tadi udah gue jawab tuh. Ini sekarang tips. Oke, kalau kalian mau main ke Amerika, saran gue adalah bawa rokok sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Lo pikir, lo rata-ratain kira-kira sehari berapa, lo kalkulasiin, dan lo bawa rokok dari Indonesia. Jangan beli di sini. Mahal, lo pasti akan sakit hati karena lo pasti akan merupiahkan harga rokok di sini. It makes sense. Beli rokok di sini dengan pemasukan sini. Kalau pemasukan Indonesia nggak make sense, lo akan bete dan segala macam. Mendingan bawa dari Indonesia. Batasannya berapa ya? Batasannya itu tergantung. Secara legal setahu gue tuh 1 slot. Tapi gue tahu banyak orang Indonesia yang kesini bawa 3-4 slot. Kenapa bandel? Kenapa bisa? Karena ada cara-cara sendiri. Salah satunya adalah maybe 2 slot pertama lo taruh aja gitu aja sebagai slot. Slot kedua, slot ketiga dan keempat itu disebar, bro. Atau maybe slot keempat lo kasih ke teman lo yang nggak ngerokok. Jadi itu jatahnya dia hitungannya. Walaupun sebenarnya rokoknya balik lagi buat lo. Jadi banyak tuh cara-cara orang Indonesia yang picik istilahnya. Bukan picik ya, pinter sih ya. Kalau picik konotasinya negatif. Gimana caranya untuk bawa rokok banyak? Oke, gue tahu banget. Gue pernah ceritain sama teman gue bahwa dia bawa 16 slot. Karena dia kesini sama satu keluarga, sampai koper neneknya bro ditaruhin rokok, anjir. Anyway, so that's how. Warga setempat bertanya, bikin surat di sana habis berapa bang? Karena dia mau nyoba hidup dan kuliah di sini. Oke. Kalau gue sendiri itu karena kasusnya banyak kan, bukan gue ya. Secara garis besar itu lo kuliah ada biaya sendiri. Lo asilum ada biaya sendiri. Lo nikah sama orang Amerika, warga negara Amerika ada biaya sendiri.
lo menang lotre green card, itu biaya sendiri. Jadi tergantung lo lewat jalur yang mana. Gua sendiri itu habis kurang lebih sekitar 10.000. Tapi untungnya lawyer gua baik dan dia bisa ngasih gua kesempatan untuk nyicil. Dan alhamdulillahnya juga cicilannya baru lunas bulan kemarin. So, I don't have any more cicilan. Itu sangat membantu sekali. Teman gue di kasus yang berbeda ada yang cuma 5.000, 6.000. So, think about that before you come. Rosanti Salam. Ini dengan pertanyaan terrandom dan terkocak yang pernah gue lihat. Dia nanya, apakah di Amerika bisa ngelamar jadi gangster bang? Kalau bisa syaratnya apa aja? Oke, gue kasih tahu ya. Jadi gini bro, kalau misal lo mau jadi gangster, lo harus gangster. Iya gitu deh pokoknya. Lo itu tidak menjadi gangster. Lo either tinggal di daerah yang gangster dan lo jadi gangster, atau lo terjerumus dengan teman-teman yang salah jadi gangster. Lo nggak apply. Kalau lo udah tinggal di daerah yang gangster itu lebih gampang. Kalau misalnya kalian mau tahu daerah gangster di Amerika di mana aja, ya lo googlein diri. But anyway ya, karena gangster itu bukan gaya-gayaan, tapi gangster adalah gaya hidup, bukan sebuah pekerjaan. Westside, gangster, LA. Lo ngapain bang? Nah, gini tuh kalau orang sini, geng itu cara mereka mengidentifikasi diri mereka ke musuh itu dengan sign. Kayak signnya sendiri. Itu adalah gaya hidup. Lo nggak apply. Oke, lo nggak apply. Lo mau jadi gangster, lo pindah ke sini, tinggal di daerah gangster. Gaya hidup lo rubah, tinggalkan semua yang halal. Itu kalau mau jadi gangster. Aduh. Bang Panji bertanya, apakah gue belanja bulanan di TikTok LA aja ya daripada TikTok Rawamangun? Lucu loh, lucu dia. Kayaknya komedian. Panji Pragiwaksono ini kayak komedian. Anyway, Mas Panji, lah, kan sekarang di New York, ya kan? Lo nggak even belanja di Rawamangun lagi, udah di New York, mengejar mimpi, mengadu nasib. Dia melakukan sesuatu yang gue sempat mention di konten gue yang sebelumnya, dimana gue bilang go for it now, dimana gue bilang rasa penyesalan itu akan jauh lebih sakit dari rasa kegagalan. Gokil Mas Panji, semangat terus bro. Semoga kita ketemu in the next few months. Semoga bisa collab di channel anak LA. Shelfie bilang, ya Allah gue kangen banget sama Meni, kok jarang buat vlog di LA. Jadi gini, gue sempet jawab kok nggak salah, tapi gue mau menjabarkan lagi. Gue sempet ngasih tahu sama si Meni, lo banyak yang nyariin tuh di channel gue, kenapa lo nggak ngevlog? Dia bilang, gue nggak mau ngevlog. Dan dia bilang gini juga, gue mau ngevlognya kalau gue di channel lo aja. Wah, jadi kalau kalian tungguin sampai habis, mungkin ada Meni di akhir episode. Kenapa dia jarang ngevlog? Karena dia maunya ngevlog di channel anak LA bro. Jadi subscribe. Oke, Togi Heru nanya, bang, apakah waktu pertama kali ke Amerika, apa abang lancar bahasa Inggrisnya? Jawabannya adalah hell no, sangat tidak sama sekali. Oke, kalau gue boleh ngasih perumpamaan buat kalian, cara gue belajar bahasa Inggris itu hampir sama kayak cara orang tua yang mau ngajarin anaknya berenang dengan cara yang lempar anaknya gitu aja ke kolam berenang biar dia belajar sendiri. That's basically how. Kenapa? Karena kalau misalnya gue nggak mencoba bahasa Inggris, gue akan tenggelam, gue nggak akan survive. Oke. Dan juga kalau misalnya kalian nggak tahu, gue orangnya lumayan sosial, gue doyan ngomong, gue doyan berteman, gue doyan segala macam, gue doyan olahraga. Otomatis gue harus bisa survive dan bisa sosialisasi. Gue doyan cewek juga. Gimana caranya gue belajar? Pada ketika gue udah sampai sini, itu gue banyak banget nonton TV dan nyalain caption, bukan subtitle Indonesia ya. Kalau misalnya kalian di Indonesia pun, gue rasa lebih baik kalian pakai caption bukan subtitle. Karena kalau kalian pakai subtitle itu kalian ujung-ujungnya cuman akan baca bahasa Indonesia doang. Kalau misalnya pakai caption bahasa Inggris, kalian bisa lihat tulisannya kayak gimana, kapan kata itu bisa digunakan, dan cara pronunciation-nya seperti apa, akan sangat amat membantu.
Dan menurut gue lumayan beruntung juga nggak banyak orang Indonesia di sini. Kenapa? Kalau imigran Meksiko, imigran Korea yang penduduknya di sini banyak, ketika lu keluar dari kelas bahasa Inggris, lu akan kembali berdialog dengan bahasa lu. Karena lu banyak teman-teman orang Korea juga, imigran juga, ujung-ujungnya ngobrol bahasa Korea. Orang Meksiko pun demikian. There's nothing wrong with that. Cuman itu menurut gue salah satu sebab kenapa bahasa Inggris gue cepat berkembang. Kerja di USA ada minimal pendidikan, kata Restu Javier TV. Tergantung kerjaan lo mau jadi apa. Kalau lo mau jadi Uber Eats, atau kerja di dapur, atau kerja di restoran, jadi security, I don't think so. Gimana caranya lo bisa pindah ke Amerika dan apply? That's it. Rata-rata mereka nggak butuh batas pendidikan. Tapi kalau kerjaan lo di kantor 9 to 5, tentunya ada namanya at least pengalaman. Pendidikannya tentu ada, biasanya tuh banyak kerjaan yang ada minimum pendidikan. Tapi rata-rata pengalaman dan pendidikan itu yang lebih dicari. Kalau lo punya pendidikan doang tapi nggak punya pengalaman, rada susah. So I'm sorry for the noise kalau misalnya ada noise. Kalau nggak ada, good. Anyway, pertanyaan dia adalah Joeska-nya mana, ditunggu collab-nya. Oke, lo komen ini atau lo bertanya ini sekitar 1 tahun yang lalu. Dari lo bertanya itu Joeska gue udah sempet nikah. Joeska sempet pindah ke East Coast di New Jersey. Tapi kabar-kabarnya nih Bang Joeska, kalau misalnya dia nonton, mungkin dia bisa komen di bawah. Katanya dia mau pindah lagi ke LA. Oke, nah kalau udah pindah lagi baru kita bisa collab. Oke, jadi ada Yudi, ya kan, Yudi dan Debbie, terus ada Bang Dayat, ada Joeska, ada gue, terus ada Meni, terus ada Baim. LA penuh dengan kreator. Kita mungkin collab. Waduh. Nah, kalau misalnya kalian masih nonton, thank you banget. Tadi udah gue jawab pertanyaannya semua. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, please komen di bawah. Kalau pertanyaannya banyak, gue bisa buat 1 episode khusus untuk jawab pertanyaan kalian doang tentang tinggal di Amerika dan segala macamnya. I will do that, okay? Now, karena kalian udah stay sampai sini dan udah nge-like, udah nge-subscribe, udah komen, dan udah nge-share, gue akan kasih kalian bonus konten, which is vlog gue minggu lalu. Jadi langsung aja, enjoy. Please check out my music. You can find it as Stephanie Poetry or Putri. Thank you. Aku ada film. Hey. Lower budget but better quality. Interesting. This one? Yeah. No, this is expensive as phone. Compared to this camera? Oh, but the result will end up being that one better. No. Don't. I need sponsorship. Kencok. Kenapa, Pak? Ketarik. Ketarik? Nggak pemanasan, langsung Oh, langsung main ya? main. Biasa nggak langsung kepanasan, langsung main. Love bowling. Jangan bohong. Jangan bohong. Kayak acting gitu aja. Alright, nggak ada yang peduli kan sama gamenya, kan lebih peduli sama aku kan. Oke, kita di belakang sini. Oke, aku di tengah. Gimana barusan vlognya? Semoga seru ya ngelihat main badminton. Terus banyak banget kan anak-anak Indonesia yang ngumpul di sini. Ada Bang Dayat, ada Baim dari Indo LA, terus ada Meni tentunya, terus ada bini gua, ada
Wah, segala macem deh. Semua berkumpul. But anyway, thank you so much udah nonton dari awal sampai habis. Semoga kalian enjoy sama gua sama vlognya, sama pertanyaan-pertanyaan yang udah gue jawab. Dan sampai ketemu di next episode. Thank you banget once again supportnya. Perjalanan kita masih panjang. Semoga support kalian tidak berhenti sampai di sini. Oke? Karena channel ini nggak bisa berkembang tanpa kalian. Once again, nama gue Yafi Virus. Thank you udah nonton channel Anak LA. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. I am the best cameraman in the world.